Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini I am so excited teman-teman. Sangat bersemangat karena apa? Karena saya mendapatkan sebuah berita dan informasi yang terbaru yang dimana ini pastinya akan membuat kalian bersemangat juga. Di mana Roy Suryo, Rismon, pokoknya gerombolan mereka akan menghadiri acara mimbar bebas untuk mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran di salah satu daerah. Akan tetapi warga di sana bangkit melawan untuk mencegat mereka, melakukan kegaduhan, melakukan penebaran racun-racun dari mulut mereka, teman-teman ya. Ya, memang survei tidak bisa bohong, teman-teman. Di mana 70-an% masyarakat hari ini itu benar-benar sudah tidak mempercayai omongan mereka. Makanya ketika kepolisian lambat dalam menetapkan tersangka atas orang-orang yang terlapor hari ini, Roy Suryo teroris ini teman-teman, maka masyarakat mulai mengambil tindakan sekalipun tidak anarkis, akan tetapi ya mereka menunjukkan bahwa masyarakat hari ini, warga hari ini menolak kehadiran teroris ini teman-teman. Ya, bukan cuma kali ini terjadi. Di beberapa waktu yang lalu Tifa ketika dia sedang diwawancarai diteriaki sama warga. Bukan cuma kali ini juga, di tempat ada Gus Nur, ada Roy Suryo, Rismon, warga pun membubarkan acara mereka. Mereka nggak sadar selama ini teriak-teriak bawa nama rakyat. Bahkan Rismon mengatakan, rakyat Indonesia bersandar kepada saya, bapak kau bersandar. Ya, dia mengatakan rakyat Indonesia bersandar kepadanya kata untuk mengungkapkan kebenaran tentang Pak Jokowi kata. Hei Bopeng, rakyat yang mana? Sedangkan rakyat hari ini kemanapun kalian pergi pasti akan ada perlawanan. Saya pikir gerakan ini pasti akan semakin menjamur teman-teman atau menular ya. Di mana keberanian masyarakat, warga dimanapun ketika mereka mendengarkan, oh Rismon, Roy Suryo, Tifa akan mengadakan acara di sini. Mereka saya pikir akan tergerak untuk melakukan pembubaran karena mereka sadar bahwa yang ditimbulkan oleh orang-orang ini adalah pemecah belah saja. Ada untuk merecoki masyarakat dengan fitnahan, tuduhan, dan kebohongan, kepalsuan mereka. Makanya masyarakat mulai bangkit melawan teman-teman. Nyahok loh. Nyahok. Hari 27 dan 28 memperingati 97 tahun Sumpah Pemuda. Mengapa mengangkat tema Adili Jokowi dan Makzulkan Gibran? Seperti yang kita lihat di depan kita semua ini ada banyak sekali contoh-contoh ijazah. Dan ini tidak terlepas dari keterangan-keterangan yang kami akan sampaikan mengenai topik tersebut. Mengenai ijazah dan pendidikan yang dulu katanya pernah dilalui oleh Bapak Joko Widodo dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Tadi ada beberapa warga yang mengaku warga, sekelompok orang yang mengaku warga, menutup akses jalan dan menghalangi untuk kami masuk ke daerah situ. Karena situasi tidak kondusif dan sepertinya sulit untuk dikendalikan, maka kami tidak jadi datang ke lokasi tersebut meski sudah diundang. Jadi kami memohon maaf kepada seluruh rakyat Solo yang ingin menyaksikan mimbar bebas tersebut dan tidak bisa melaksanakan karena sekelompok orang yang menghalangi orang. jalan. Itu warga yang muak sama Tetapi, kalian. kami juga ingin mengundang supaya tidak patah semangat. Kami besok akan adakan acara di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo. Bubarkan di lagi. Jam 12.30 setelah zuhur. Ayo warga bubarkan di lagi. Gedung Dapat Umat infonya Islam kan? ada mimbar rakyat yang bertepatan dengan 97 tahun Sumpah Pemuda. Nah, saya sekarang akan mempersilahkan kawan-kawan pembicara untuk menyampaikan sisi-sisi dari mereka yang ada beberapa tadi di antara mereka seperti Mbak Uri dan Mas Bangun, Bang Ade yang sudah ke lokasi acara dan melihat sendiri seperti apa sekelompok orang tadi yang menghalangi jalan masuk. Untuk pertama siapa dulu ya? Mbak Uri dulu. Kepada Mbak Uri dulu dari Solo. Nanti ditutup oleh Pak Roy ya, terakhir Pak Roy ya.
Silakan Mbak Uri. Pakai yang ini. Nggak sadar ya orang-orang ini. Nyahok kalian. Sekelompok orang itu Bismillahirrahmanirrahim. warga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngos-ngosan, gugup dia. Alhamdulillah karena saya sebagai orang Solo dan berkolaborasi dengan pusat, saya ucapkan terima kasih karena keberadaan di Solo ini puncaknya ya, puncak awal dari seorang yang namanya Jokowi itu luar biasa zolimnya kalau saya bilang seperti itu, dan pembohongan publik yang luar biasa. Dan ini nggak sama sekali nggak mewakili warga Solo ya teman-teman ya. Ya. Karena kalau mewakili warga Solo nggak mungkin Gibran dipercayai warga Solo. Ya. Nggak mungkin orang-orang Solo itu memberikan sebuah kepercayaan kepada Gibran untuk menjadi wali kota Solo. Karena orang-orang Solo tahu bahwa pasti buah jauh tidak akan jatuh. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Sorry teman-teman, kebalik. Ya. Mereka tahu, makanya mereka memberikan kepercayaan kepada Mas Gibran untuk membangun Solo dan berhasil. Ya. Lantas ada satu ibu-ibu sakit hati karena mungkin fans berat Anies Baswedan. Ya. Seolah-olah mewakili rakyat Solo. Coba orang Solo tulis di kolom komentar. Apakah ibu ini mewakili kalian? Coba kita next ya. Dan saya mendukung, support, dukungan kepada teman-teman seperjuangan, sepergerakan yang ada, yang berangkat dari pusat, dari Jakarta, Medan dan sebagainya, yang telah menginginkan seorang Jokowi ini sebetulnya harus diadili ya. Karena sudah merugikan banyak rakyat Indonesia yang luar biasa. Rakyat yang mana, dan Bu? Kebetulan saya juga... Ibu sama beracunnya dengan Tifa. Sama beracunnya, pakaian agamis tapi hati penuh dengan racun seperti ular berbisa. Bu, ingat Bu, keluarga, ingat anak. Ya, karma nanti bukan hanya berbalik kepada Anda, jangan-jangan berbalik kepada anak-anak dan keluarga Anda, Bu. Ikut-ikutan memfitnah, ikut-ikutan menuduh. Kenapa saya katakan memfitnah? Karena mereka sudah terbantahkan semuanya. Ya, nggak mungkin ini bukan fitnah. Sedangkan mereka hari ini statusnya naik, kasusnya menjadi penyidikan. Ya, lucu memang. Hanya orang-orang bodoh yang sudah terang benderang fakta dan kenyataannya tentang bagaimana Pak Jokowi adalah lulusan dari UGM. Ya, hanya orang bodoh yang masih mempercayai teroris ini, teman-teman. Ya, hanya orang yang hatinya penuh dengan kedengkian. Susah, mau dijelaskan susah juga. Ya, saya sebenarnya menyimpan video, tapi saya akan coba cari ya. Warga Boyolali. Saya sebenarnya mempunyai videonya, tapi nggak kesimpan tadi. Hanya pernyataan, ini dia. Ini teman-teman ya. Niki asli warga setempat untuk penolak. Nah, asli warga setempat ya, bukan kelompok orang. Ya, ada-ada saja mereka ini teman-teman ya. Acara Mimbar Rakyat Roy Suryo CS itu bahas ijazah Jokowi Gibran itu dibubarkan oleh warga setempat karena muak. Karena warga Solo itu cinta sama Pak Jokowi. Kan kegiatan Mimbar Rakyat karena warga setempat juga jalannya dipalang, merasa resah dengan kegiatan itu, sehingga ikut andil dalam penolakan kegiatan Mimbar Rakyat. Dipalang pakai bangku kursi atau apa itu guys? Nah, loh. Niki warga setempat nggih. Sekian, terima kasih. Ini tanggal 27 Oktober 2025. Barusan ya teman-teman ya. Menindaklanjuti laporan warga Desa Sawan perihal penolakan mimbar bebas oleh Rumah Juang Pro Demokrasi yang diketahui oleh Bapak Suroto yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober warga setempat 2025 yang akan dilaksanakan di Dukuh Karangmojo RT 5 RW 5 Desa Sawan Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali Maka
Dengan ini kami selaku pemerintah Desa Sawangan memohon kepada Muspida Kabupaten Boyolali untuk bisa menghentikan acara tersebut. Dikarenakan dikhawatirkan bisa memecah belah kerukunan dan persatuan Kucop warga Boyolali. Ya, 2 jempol buat warga Boyolali. Dan saya pikir semoga ini bisa mengimpartasikan kepada warga yang lain. Hal yang dilakukan oleh warga Boyolali juga ini bisa itu tertransfer ke warga-warga yang lain, ke masyarakat. Hanya dengan begini caranya kita menunjukkan kepada teroris ini bahwa yang mereka teriaki selama ini, mereka mengatakan kami mewakili rakyat Indonesia, itu semuanya hanya hayalan mereka saja, hanya bullshit omong kosong mereka saja. Ya, mari kita buktikan. Tidak usah melakukan tindakan anarkis karena itu akan membuat kita sendiri rugi dengan kita akan terjerat dengan tindakan pidana. Dengar saja, jika di daerah kalian akan didatangi teroris untuk merecoki masyarakat dengan racun-racun mereka, tiru seperti warga Boyolali, bubarkan dengan cara yang sopan, buat penolakan. Ya, karena warga Boyolali pintar. Mereka tidak ingin kerukunan yang ada di sana itu terpecah belah dengan adanya para pemfitnah ini, teman-teman. Ya, semoga hal seperti ini bisa menular, teman-teman, ke masyarakat yang lain. Hanya dengan cara ini kita menyatakan kepada mereka bahwa betul 70% rakyat Indonesia tidak mempercayai mereka lagi. Kita harus buktikan dengan cara ini. Kepolisian masih belum menetapkan tersangka. Dan semakin hari mereka merasa bahwa mereka benar. Semakin hari mereka merasa bahwa rakyat Indonesia berada di belakang mereka. No. Kita harus buktikan dengan cara-cara seperti tadi. Saya sudah melihat beberapa kali mereka itu ditolak oleh warga setempat. Dan mereka agak playing victim. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sekelompok orang. Pasti mereka akan bangun fitnah lagi untuk sebenarnya menyangkal diri mereka kalau mereka itu sudah masyarakat itu sudah muak dengan mereka. Ya, teman-teman. Makanya good job, 2 jempol. Kalian bisa tulis di kolom komentar good job warga Boyolali. Dan semoga ini bisa menjadi contoh kepada masyarakat yang lain. Saya tidak menganjurkan untuk kita melakukan tindakan anarkis ataupun main hakim sendiri ataupun melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Akan tetapi pakai cara yang masih dijamin oleh konstitusi. Ya, jika ada kelompok pemecah belah ini datang ke daerah kalian, sekalipun memakai kata-kata mimbar seolah-olah ingin menyampaikan kebenaran, kalian harus berikan protes. Bubarkan. Jangan sampai tempat kalian yang damai dan rukun menjadi kacau terpecah belah karena para pemfitnah, para pemecah belah datang ke daerah kalian. Good job warga Boyolali. Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless.